Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nila Sari dengan NIM 46123025. Mahasiswa D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, di video kali ini saya akan mereview hasil mini riset saya yang dibimbing oleh Bapak Zuldirgadinhi dengan mata kuliah Audit Keuangan. Nah, penelitian saya berjudul Evaluasi Pengendalian Internal atas Penerimaan Kas pada Percetakan Mona Lisa di Makassar. Mengapa topik ini penting? Karena kas adalah aset yang paling liquid, tapi juga paling rawan hilang atau disalahgunakan kalau tidak dijaga dengan benar. Oke, objek penelitian saya adalah percetakan Mona Lisa yang berada di Jalan Sungai Pareman nomor 49 Makassar. Nah, usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2000-an. Yang dimiliki oleh Bapak Rachman ST bersama istrinya Ibu Rani Mastaman Kartika. Nah, menariknya usaha ini dikelola murni secara kekeluargaan bersama putra mereka yang bernama Raihan. Karena mereka ingin memastikan pengawasan dilakukan langsung oleh orang-orang yang terpercaya. Metode yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif. Saya melakukan wawancara langsung oleh pemilik dan melakukan observasi di lokasi dan mengumpulkan dokumen transaksi untuk melihat bagaimana prosedur dijalankan sehari-hari di percetakan Mona Lisa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pentingnya, yaitu alur uang masuk di percetakan Mona Lisa. Nah, berdasarkan hasil wawancara saya terhadap Ibu Rani, istri pemiliknya, prosedurnya yaitu masih manual, tapi punya aturan yang tegas. Yang pertama yaitu negosiasi. Pelanggan datang dan dilayani langsung oleh Ibu Rani untuk sepakat soal harga. Nah, selanjutnya yaitu kewajiban DP 50%. Nah, ini aturan wajib untuk pelanggan umum. Mereka harus bayar panjar atau DP 50% di muka supaya tidak rugi modal ataupun bahan kalau pesanan tiba-tiba dibatalkan. Nah, selanjutnya adalah nota kontan. Setelah DP diterima, maka nota akan dibuat secara manual, yang nota aslinya untuk pelanggan dan kemudian kopiannya untuk perusahaan sebagai pembuatan untuk pesanan pelanggan tersebut. Baik, keempat, selanjutnya produksi. Bagian produksi baru akan mengerjakan apabila sudah ada konfirmasi kalau uang DP sudah masuk. Selanjutnya adalah pelunasan. Setelah produksi selesai, maka pelanggan akan mengambil produk tersebut lalu melunasinya. Lalu nota kontan tersebut akan dicap lunas. Baik, saya cerita sedikit. Pada saat wawancara, saya bertanya kepada Ibu Rani, kenapa notanya setelah selesai langsung dibuang? Nah, Ibu Rani hanya menjawab, kan transaksinya telah selesai, jadi langsung dibuang saja. Nah, padahal transaksi ini atau nota ini sangat penting untuk perusahaan tersebut apabila terjadi sesuatu di kemudian hari untuk dilihat transaksi tersebut. Oke, selanjutnya adalah evaluasi menurut KOSO atau Committee of Sponsoring Organization. Nah, ada beberapa menurut KOSO, yaitu 5. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Nah, pada percetakan Mona Lisa, integritas pemiliknya sangat kuat karena dijalankan keluarga sendiri, tapi strukturnya terlalu sederhana sehingga pemiliknya merangkap banyak tugas. Oke, kedua adalah penilaian risiko. Ada risiko besar hilangnya data sejarah usaha karena kebiasaan pemilik yang tidak menyimpan nota setelah transaksi. Yang ketiga adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendaliannya sudah baik dengan adanya kebijakan uang muka atau DP yaitu 50% dan penggunaan cap lunas. Tapi pemisahan uang modal dan keuntungan masih dilakukan secara manual yaitu yang disimpan di dalam laci. Selanjutnya adalah informasi dan komunikasi. Nah, ini poin yang cukup lemah. Belum ada pembukuan resmi pada percetakan Mona Lisa. Jadi pemilik cuma tahu keuntungan dari kas yang ada di tangan atau kas yang ada di laci tersebut. Yang terakhir adalah pemantauan. Pengawasan dilakukan langsung setiap hari oleh pemiliknya, tapi tidak ada pemeriksaan atau audit berkala karena data atau nota transaksi hariannya seringkali langsung dibuang saja. Jadi, berdasarkan evaluasi KOSO, maka kesimpulannya pada percetakan Mona Lisa masih kurang efektif. Walaupun pengawasan fisiknya ketat,
tapi administrasinya masih lemah karena tidak ada arsip yang disimpan rapi. Maka saya memberikan beberapa saran. Yang pertama yaitu wajib arsipkan nota. Nah, jangan dibuang agar kita dapat melihat transaksi-transaksi sebelumnya apabila terjadi sesuatu di kemudian hari. Yang kedua yaitu mulai coba membuat pembukuan sederhana, misalnya di Excel. Yang ketiga adalah setorkan uang kas ke bank secara rutin agar asetnya lebih aman. Oke, demikian review hasil mini riset saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.